Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 12 program IPA Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun. Alhamdulillah kita berjumpa kembali melalui online dalam pembelajaran matematika peminatan. Untuk segmen yang ketiga ini, kita melanjutkan pemahaman materi yang berkaitan dengan limit suatu fungsi. Untuk segmen 3 ini yang akan kita bahas adalah limit di ketakberhinggaan, fungsi aljabar, dan fungsi trigonometri. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah satu, siswa dapat menentukan perhitungan limit di ketakberhinggaan fungsi aljabar dengan aturan limit. Yang kedua, siswa dapat menentukan perhitungan limit di ketakberhinggaan fungsi rasional dengan aturan limit. Untuk itu, marilah kita mulai bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, yang pertama adalah kita memahami konsep dasar limit ketakberhinggaan. Dalam memahami konsep dasar limit ketakberhinggaan, tidak berbeda dengan limit sebuah fungsi. Dalam pengertian umum, limit suatu fungsi adalah nilai dari fungsi yang mendekati sebuah bilangan sebagaimana X mendekati bilangan yang dituju atau yang ditetapkan. Misalkan X mendekati A, secara matematika dapat ditulis bahwa limit X mendekati A untuk fungsi fx sama dengan L. Ini adalah pengertian umum limit suatu fungsi. Sedangkan limit ketakberhinggaan, misalkan X mendekati bilangan tak berhingga, maka secara matematis dapat ditulis limit X mendekati tak berhingga untuk fungsi fx sama dengan L. Ini adalah pengertian untuk limit tak berhingga, di mana X mendekati tak berhingga. Anak-anak sekalian, simbol yang berbentuk seperti ini dipakai sebagai simbol ketakberhinggaan. Anak-anak sekalian, sekarang kita mencoba menghitung nilai limit untuk memahami limit ketakberhinggaan. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 1 per x, dengan x mendekati tak berhingga atau menuju ke tak berhinggaan, maka ditulis limit x mendekati tak berhingga untuk fungsi fx, maka sama dengan limit x mendekati tak berhingga 1 per x. Kita analisa dengan menggunakan sebuah tabel, sebagaimana dalam slide ini. Misalkan kita miliki x mempunyai nilai 1, kemudian menuju 10, menuju 100, menuju 1000, menuju 10.000, dan seterusnya sampai menuju ke tak berhinggaan. Maka diperoleh nilai fungsi fx yang sama dengan 1 per x. Jika x sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 1. Jika x-nya sama dengan 10, maka fx-nya sama dengan 0,1. Jika x-nya itu sama dengan 100, maka fx-nya sama dengan 0,01. Jika x-nya sama dengan 1000, maka fx-nya sama dengan 0,001. Jika x-nya sama dengan 10.000, maka fx-nya sama dengan 0,0001 dan seterusnya
Jika X-nya mendekati tak berhingga, maka Fx-nya ternyata semakin mendekati 0. Hal ini di mana kita bisa memahami atau dapat dilihat bahwa X menuju ke tak berhinggaan, maka Fx-nya menuju nilai 0. Dari sini anak-anakku sekalian, terlihat bahwa nilai X semakin besar mengakibatkan nilai Fx semakin kecil. Sehingga untuk limit fungsi dengan X menuju tak hingga, mengakibatkan nilai Fx yang sama dengan 1/X menuju 0. Dengan demikian berarti bahwa limit X mendekati tak berhingga untuk fungsi Fx sama dengan limit X mendekati tak berhingga 1/X sama dengan 0. Sehingga kita bisa menemukan satu sifat atau rumus bahwa limit X mendekati tak berhingga 1/X sama dengan 0. Sehingga anak-anak sekalian akan berlaku bahwa limit X mendekati tak berhingga 1/X kuadrat juga sama dengan 0. Limit X mendekati tak berhingga 1/X pangkat 3 sama dengan 0. Limit X mendekati tak berhingga 1/X pangkat 3 sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limit X mendekati tak berhingga untuk C/X pangkat N sama dengan 0. Sehingga kita bisa menemukan anak-anak sekalian bahwa limit untuk X mendekati tak berhingga 1/X sama dengan 0. Selanjutnya anak-anak sekalian, dari penjelasan kami itu, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, maka berlaku sifat limit menuju ke tak berhinggaan. Yang pertama atau A, untuk N bilangan bulat ganjil, maka limit X mendekati tak berhingga, X pangkat N sama dengan tak berhingga. Dan X mendekati, limit X mendekati min tak berhingga, X pangkat N sama dengan min tak berhingga. B, untuk N bilangan bulat genap, maka limit X mendekati tak berhingga, X pangkat N sama dengan tak berhingga. Dan limit X mendekati min tak berhingga untuk X pangkat N sama dengan tak berhingga. Yang C, untuk N bilangan asli, maka berlaku limit X mendekati tak berhingga 1/X pangkat N sama dengan 0. Dan limit X mendekati min tak berhingga untuk 1/X pangkat N juga sama dengan 0. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah kita menentukan limit fungsi polinomial di ketak berhinggaan. Langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita menentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi polinomial tersebut. Kemudian, langkah yang kedua, kita memfaktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi tersebut. Yang ketiga, maka kita gunakan sifat limit menuju ke tak berhinggaan ini untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial tersebut. Sebagai contoh, yang pertama, tentukan nilai limit X tak berhingga 5X pangkat 7 min X pangkat 4 plus 9. Kita dengan menggunakan langkah-langkah tersebut dan sifat limit ketak berhinggaan, maka limit X mendekati tak berhingga untuk 5X pangkat 7 min X pangkat 4 plus 9, variabel tertingginya adalah X pangkat 7. Variabel tertinggi itu kemudian kita keluarkan sebagai suatu langkah untuk memfaktorkan, maka diperoleh
limit X pangkat 7 sesuai dengan sifat limit kali limit X mendekati tak berhingga, saya ulangi, limit X mendekati tak berhingga X pangkat 7 kali limit X mendekati tak berhingga kali 5 min 1 per X pangkat 3 plus 9 per X pangkat 7. Sesuai dengan sifat limit, diperoleh bahwa X pangkat 7, di mana X mendekati tak berhingga untuk limitnya sama dengan tak berhingga. Kali 5, kita punya sifat bahwa 1 per X pangkat 3, sifat limitnya untuk tak berhingga adalah sama dengan 0, plus 9 kali 1 per X pangkat 7 sama dengan 0. Sehingga diperoleh sama dengan tak berhingga kali 5 menghasilkan tak berhingga. Atau kita dapat menggunakan secara substitusi langsung, kita memasukkan nilainya X yang menuju ke tak berhinggaan, sehingga diperoleh bahwa 5 kali tak berhingga pangkat 7 min tak berhingga pangkat 4 plus 9, maka sama dengan tak berhingga. Sehingga limit X mendekati tak berhingga untuk 5X pangkat 7 min X pangkat 4 plus 9, maka sama dengan tak berhingga. Anak-anak sekalian, selanjutnya untuk contoh yang kedua, tentukan nilai limit X mendekati tak berhingga 1 per X plus 3 per X pangkat 2 min 7 per X pangkat 5 min 5. Kita punya sifat untuk mengerjakan soal nilai limit yang seperti ini. Kita punya sifat bahwa limit X mendekati tak berhingga untuk 1 per X sama dengan 0. 3 kali 1 per X juga sama dengan 3 kali 1 per X kuadrat, maksudnya sama dengan 0. Min 7 kali 1 per X pangkat 5 juga sama dengan 0, min 5. Sehingga diperoleh sama dengan min 5. Contoh yang ketiga, tentukan nilai limit Y mendekati 0 untuk Fx jika dimiliki limit X mendekati tak berhingga 3X plus 2 per X min 3 per X kuadrat plus 4. Dalam penyelesaian ini dapat kita misalkan, misalnya Y sama dengan 1 per X, sehingga diperoleh X sama dengan 1 per Y. Dalam penjelasan kami di depan bahwa ketika X mendekati tak berhingga, maka menghasilkan fungsi Fx mendekati 0 atau Y mendekati 0. Sehingga ekspresi limit berubah menjadi limit Y mendekati 0, 3 per Y untuk 3X, plus 2Y untuk 2 per X, min 3Y kuadrat untuk 3 per X kuadrat plus 4. Sehingga kita punya nilai atau sifat bahwa limit Y mendekati 0, 3 per Y, 3 per 0, plus 2 kali 0, min 3 kali 0, plus 4. Ketika kita mensubstitusikan. Sehingga diperoleh bahwa 3 per 0 plus 0 min 0 plus 4 sama dengan 3 per 0 plus 4. Sehingga diperoleh nilai tak berhingga. Maka limit Y mendekati 0 untuk Fx yang ditanyakan sama dengan tak berhingga. Anak-anak sekalian, sekarang kita melanjutkan bagaimana menentukan limit di ketak berhinggaan untuk fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi pecahan. Bentuk umum limit di ketak berhinggaan fungsi rasional adalah limit X mendekati ketak berhingga
an fx per gx. Dengan fx dan gx berbentuk fungsi polinomial. Cara menentukan limit yang demikian ini, yang pertama, kita menentukan variabel tertinggi pada penyebutnya. Kemudian setelah itu, bagilah baik itu pembilang maupun penyebut pada fungsi rasional ini dengan variabel berpangkat tertinggi tersebut yang dimiliki oleh penyebut. Selanjutnya adalah gunakan sifat-sifat limit menuju di ketakberhinggaan. Sebagai contoh, hitunglah nilai limit dari A. Limit X mendekati ketakberhingga 4x kuadrat plus 6x kuadrat min 7 per 2x pangkat 5 min 3x pangkat 4 plus 1. Kemudian yang B, limit X mendekati tak berhingga untuk 2x pangkat 3 min 9x pangkat 2 min 3x per 2x pangkat 5 min 3x pangkat 4 plus 1. Yang C adalah limit X mendekati tak berhingga untuk 5x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 7 per 2x pangkat 2 min 3x min 2. Dapat kita lakukan pembahasan tersebut atau penyelesaian dari soal itu. Yang pertama adalah soal yang A. Limit X mendekati tak berhingga 4x kuadrat plus 6x, 4x pangkat 5 maksud kami, plus 6x kuadrat min 7 per 2x pangkat 5 min 3x pangkat 4 plus 1. Kita cari variabel berpangkat tertinggi untuk penyebutnya. Ternyata sama dengan penyebutnya yang berpangkat tertinggi adalah X pangkat 5. Maka pembilang dan penyebut ini kita bagi dengan pangkat tertinggi X pangkat 5. Nih, 4X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 dan seterusnya. Kemudian diperoleh bahwa 4X pangkat 5 bagi 4X bagi X pangkat 5 sama dengan 4. 6x pangkat 2 bagi x pangkat 5 sama dengan 6 per x pangkat 3 min 7 per x pangkat 5 per 2x pangkat 5 per x pangkat 5 sama dengan 2 min 3x pangkat 4 per x pangkat 5 sama dengan 3 per x plus 1 per x pangkat. Kemudian kita lakukan dengan menggunakan sifat limit ketakberhinggaan bahwa 6 per x pangkat 3 sama dengan 0. 4 tetap. Min 7 per x pangkat 5 sama dengan 0. Per 2 tetap. Min 3 per x 0. Plus 1 per x pangkat 5 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 4 per 2 sama dengan 2. Sehingga penyelesaian untuk soal contoh soal yang A ini sama dengan 2. Selanjutnya kita lakukan untuk penyelesaian soal yang B. Limit X mendekati tak berhingga 2x pangkat 3 min 9x pangkat 2 min 3x per 2x pangkat 5 min 3x pangkat 4 plus 1. Kita lihat variabel tertinggi pangkatnya pada penyebutnya adalah x pangkat 5. Sehingga semuanya baik pembilang maupun penyebut dibagi dengan x pangkat 5. Maka menghasilkan limit x mendekati tak berhingga 2 per x pangkat 2 min 9 per x pangkat 3 min 3 per x pangkat 4 per 2 min 3 per x plus 1 per x pangkat 5. Hasilnya 0 min 0 min 0 per 2 min 0 plus 0 sama dengan 0 per 2 sama dengan 0. Selanjutnya untuk penyelesaian contoh soal yang C.
limit X mendekati tak berhingga untuk 5X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 2 per 2X pangkat 2 min 3X min 2. Ini juga dilakukan dengan membagi variabel pangkat tertinggi yang dimiliki oleh penyebut adalah X pangkat 3. Sehingga diperoleh satu penyelesaian, maka limit X mendekati tak berhingga 5 plus 1 per X min 2 per X pangkat 3 per 2 per X min 3 per X pangkat 2 min 2 per X pangkat 3. Sehingga diperoleh 5 tetap plus 1 per X hasilnya 0, sifatnya 2 per X pangkat 3 juga 0, per 2 per X juga 0, min 3 per X pangkat 2 juga 0, min 2 per X pangkat 3 juga 0. Sehingga sama dengan 5 per 0 hasilnya tak berhingga. Anak-anak sekalian, dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan atau diambil satu pengertian bahwa limit X mendekati 0 untuk A1X pangkat N plus A2X pangkat N min 1 dan seterusnya sampai dengan plus A pangkat N per B1X pangkat M plus B2X pangkat M min 1 plus B3X pangkat M min 2 dan seterusnya sampai dengan BM akan terjadi jika menghasilkan A1 per B1 ini apabila N-nya ini pangkat dari variabel X sama dengan di pembilang sama dengan M untuk pangkat variabel X pada penyebut. Yang kedua akan sama dengan 0 apabila pangkatnya N ini kurang dari pangkat N yang di pembilang ini kurang dari pangkatnya X yang ada di penyebut. Yang ketiga akan sama dengan tak berhingga untuk pangkatnya N ini lebih besar daripada M. Sehingga anak-anak sekalian ketika mengerjakan soal dapat mengambil suatu kesimpulan dari pengertian ini untuk mempercepat atau untuk menggunakan cara kreatif. Selanjutnya anak-anak sekalian, bagaimana untuk menentukan nilai limit fungsi rasional pada trigonometri? Contoh, hitunglah nilai A, limit X mendekati 0, X sin kuadrat 1 per X. B, limit X mendekati tak berhingga, sin 3 per X per tangen 1 per X. Penyelesaiannya, yang pertama, limit X mendekati tak berhingga, X sin kuadrat 2 per X, kita misalkan Y sama dengan 1 per X, untuk X mendekati tak berhingga, sesuai dengan pengertian limit tak berhingga, maka Y mendekati 0. Sehingga limit X mendekati tak berhingga, X sin kuadrat 2 per X, ekspresi limitnya berubah menjadi limit Y mendekati 0, 1 per Y, sin kuadrat 2Y, sama dengan limit Y mendekati 0, sin kuadrat 2Y per Y. Kita dapat melakukan penyelesaian dengan menggunakan sifat limit, yang dimana limit X atau Y mendekati 0. Sehingga diperoleh bahwa limit 2 kali 2Y sama dengan 4Y. Y-nya mempunyai nilai 0, maka 4 kali 0. Sin 2Y per 2Y sama dengan 1. Sin 2Y per 2Y sama dengan 1, sehingga sama dengan 0. Jadi limit X mendekati 0 untuk X sin kuadrat 2 per X sama dengan 0. Selanjutnya untuk soal yang B, limit X mendekati tak berhingga, sin 3 per X per tangen 1 per X. Kita juga memisalkan Y sama dengan 1 per X untuk X mendekati tak berhingga, maka didapatkan Y mendekati
0. Sehingga limit X mendekati tak berhingga sin 3 per X per tangen 1 per X, maka ekspresi limitnya berubah menjadi limit Y mendekati 0 sin 3Y per tangen Y. Ini juga kita menggunakan proses perhitungan dengan sifat-sifat limit, di mana limit yang Y atau X mendekati 0, maka diperoleh bahwa limit Y mendekati 0, 3Y per Y sama dengan 3 per 1, sama dengan 3. Jadi limit X mendekati tak berhingga untuk sin 3 per X per tangen 1 per X sama dengan 3. Anak-anakku sekalian, itu adalah materi segmen 3 pembahasan tentang limit ketak berhinggaan. Maka untuk anak-anakku sekalian agar lebih tajam untuk memahami limit, jangan segan-segan, jangan malas untuk selalu latihan mencoba menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan limit ketak berhinggaan. Demikian anak-anak sekalian yang bisa kami sampaikan. Marilah kita ucapkan bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita akhiri bersama-sama dengan bacaan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.